Yuk, kita ngobrolin sesuatu yang kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya salah satu perubahan paling dramatis dalam sejarah modern. Gimana caranya komunisme jadul bisa berubah jadi ekonomi pasar sosialis yang unik, kayak yang kita lihat di Tiongkok sekarang, Vietnam sekarang? Dan apa yang bisa kita pelajari lewat kacamata etika Franz Magnus Suseno? Pertama, mari kita mundur sedikit. Setelah Uni Soviet runtuh, banyak orang mikir Marxisme bakal hilang. Tapi kenyataannya, dia tetap ada. Bukan sebagai cetak biru pemerintahan, tapi sebagai alat ampuh untuk mengkritik kapitalisme. Franz Magnus Suseno mengupas kelemahan etika Marxisme. Marxisme mereduksi semuanya jadi soal ekonomi, mengabaikan moral dan budaya. Kadang bahkan membenarkan kekerasan demi revolusi. Leninisme, pemerintahan satu partai cenderung otoritarianisme, Maoisme pola serupa juga berujung otoritarianisme. Itu warisan mengerikan, jangan lupakan penderitaannya. Tapi disinilah jadi menarik. Tiongkok merangkul pasar. Vietnam juga merangkul pasar. Di Tiongkok, ekonomi pasar sosialis, BUMN besar, investor asing, integrasi global. Di Vietnam, pasar terbuka dengan orientasi sosialis, peran besar di rantai pasok global. Ada yang menyebutnya kapitalisme negara, masih komunisme atau kapitalisme berdandan sosialis? Untuk benar-benar paham, kita harus menyelami angka-angka. PDB real, inflasi, pengangguran, ekspor, impor, nilai tukar. Krisis 2008, COVID-19. Menggunakan analisis statistik, regression jangka panjang NN, dan regresi keputusan pohon. Dengan alat ini, peneliti meramalkan perilaku ekonomi masa depan. Ini perpaduan data keras dan kritik etika. Interdisipliner. Masih ada celah besar. Sangat sedikit riset yang menghubungkan kritik etika Magnus Suseno dengan hasil ekonomi nyata. Data transparan perusahaan milik negara susah didapat. Struktur politik mungkin membuat ekonomi lebih tahan guncangan, tapi butuh bukti. Jadi, apa intinya? Transformasi ini lebih dari sekadar cerita ekonomi. Etika, kekuasaan, penderitaan, adaptasi. Menggabungkan kritik filosofis dan analisis data membantu memahami babak kompleks ini. Mau lebih dalam? Lihat ulasan literatur lengkapnya. Atau bantu bangun dashboard perkiraan berikutnya. Namun pertumbuhan penduduk dan kekurangan sumber daya, apakah paham tersebut semakin eksploratif? Sejarah bukan hanya masa lalu, ini pilihan yang kita buat hari ini.